Selamat malam, selamat makan malam. Selamat datang di Kotak Makan Malam. Malam ini Pak RT baru selesai meeting sama PBB, Persatuan Bergerak-Bergerak. Nah, terkait COVID, ini kita akan bicarakan manusia-manusia yang terus bergerak selama pandemi. Manusia-manusia yang tidak menyerah, manusia-manusia yang terus berimprovisasi atas hidupnya. Pak RT nggak sendirian. Pak RT Kebon Kosong kali ini akan ditemani oleh seorang sahabat penulis dan juga orang publisher buku dari Tanah Pasundan. Pak RT panggilkan sahabatnya Pak RT, Daniel Mahendra. Halo Del, selamat makan malam Del. Selamat makan malam. Ini kowe neng pelabuhan deh. Aku lagi di pasar ikan. Wow, pasar ikan. Berarti kalau di pasar ikan nyari sayur ya? Bukan. Oh, bukan. Kamu pakai pukat apa hari ini? Pukat macan. Nel, kita asik nih ada yang ngobrolin soal manusia, tapi cuma kita berdua. Karena kita pun diragukan kemanusiaannya. Maka kita panggilkan sahabat kita satu lagi dari Tatar Timur, Tanah Arek, yaitu Lisa Febrianti, yang juga seorang penulis. Hai, Selamat makan malam. Selamat makan malam. Selamat makan malam. Gimana kabar kalian? Surabaya masih PSBB, tapi juga masih terus bergerak gitu loh. Jadi aku udah dengar tadi omongannya Pak RT itu tentang manusia-manusia yang terus bergerak. Karena kalian berdua katanya diragukan kemanusiaannya, maka saya hadir di sini untuk memastikan apakah betul ini manusia-manusia. Itu manusia kan? Teman-teman, kenapa sih menurut kalian kita penting untuk meng-capture tentang manusia-manusia dan perubahannya di COVID ini? Kenapa, Nil? Karena mungkin banyak orang yang sudah aman dengan hidupnya, artinya dia kalau di rumah saja sampai berapa bulan pun dia tidak akan kelaparan, gajinya tetap terjamin. Tapi kita tahu bahwa di luar sana banyak orang-orang yang justru harus keluar, harus mencari makan, harus berbalik 180 derajat dari profesi sebelumnya menjadi atau melakukan sesuatu yang sama sekali nggak dia kira sebelumnya. Ini yang coba ingin kita lihat, kita angkat, kita ajak ngobrol, dan syukur-syukur bisa menginspirasi orang-orang ya seperti manusia-manusia kita ini. Oke, menarik. Nah, kalau Ica, Kotak Makan Malam ini kan kau beri tagline untuk jiwa yang lapar. Kenapa jiwa yang lapar, Ca? Iya, karena gini, aku melihatnya adalah ini masa yang tepat untuk kemudian kita melihat kemanusiaan kita. Sedari awal COVID ini sudah merebak di Indonesia, dari awal aku meyakini bahwa sebenarnya perlawanan kita, daya survive atau apapun yang kita lakukan, secara direct tidak langsung sebenarnya melawan ke COVID-nya, tapi kita sebagai manusia itu ditantang untuk menunjukkan kemanusiaan kita, gitu, kesejatian manusia kita, gitu. Dan karena itu kayak yang juga kita diskusikan dan mungkin bisa di-share juga ya Pak RT ya di sini gitu loh. Kotak Makan Malam itu perwujudan dari kita mencoba untuk memberikan satu kotak makan, dan kebetulan karena kita orang-orang malam ya, jadi bentuknya adalah makan malam untuk mengisi jiwa yang lapar. Kenapa jiwa-jiwa yang lapar itu? Karena ya kayak selama ini banyak sekali kemudian yang udah terjadi gitu ya, manusia-manusia itu banyak yang diragati, itu biasanya selalu kebutuhan fisik yang nampak gitu loh, kebutuhan kesejatiannya sebagai manusia yang kali banyak orang kemudian kenalnya, iya, gitu. Dan itulah kenapa kemudian lahirlah Kotak Makan Malam seperti yang dibilang sama Daniel tadi gitu loh, untuk menangkap atau merekam dari orang-orang yang kemudian juga masih memikirkan yang di luar sana, plus juga bukan hanya itu, aku lengkapi juga tentang bagaimana manusia-manusia itu bereaksi atau merespon ketika kondisi krisis.
aku pikir ya, dan sesuai sama yang kita sepakati bersama rasanya, ini akan menjadi satu rekam kisah sejarah yang mungkin tidak terjadi lagi mungkin di masa-masa mendatang. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini menjadi jejak rekam sejarah. Oke, kalau begitu izinkan aku menyajikan menu makan malam pertama kita itu dari sebuah pulau timur sana, dari Pulau Lombok. Menu makan malamnya adalah seorang anak muda yang ketika awal pandemi dia menggunakan teknologi untuk menjangkau warganya, untuk mendata warganya, dan inovasi-inovasi lain yang dia coba lakukan. Begitu ya. Kalau begitu kita panggilkan menu makan malam pertama kita, sahabat kita. Kita panggilkan dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Dedi Aryo. Kemana? Iya. Selamat makan malam. Selamat makan malam. Selamat makan malam semua. Apa kabar? Apa menu hari ini? Menu hari ini kamu. Kamu di mana, Det? Kok pakai tutup mulut itu, kamu di mana? Apa gerakan tutup mulut, Popi? Gerakan memakai masker. Oh, gerakan memakai. Oke, jadi untuk mengawali ini, karena sedang berada di lokasi di sebuah ruang. Oke. Jadi saya lagi minjem ruangannya Pak Kepala Lingkungan. Oke, Det. Kalau begitu untuk mengawali ini, boleh dong kamu kenalin siapa kamu, aktivitas yang kamu lakukan sebelum COVID apa, kemudian setelah COVID aktivitas apa yang kamu lakukan terkait dirimu maupun terkait lingkunganmu. Boleh dong diceritain ke teman-teman. Halo Mas, Mbak, selamat malam, salam kenal. Saya Dedi Aryo. Hai. Dari Gomong Sakura, Mataram NTB. Di sebuah pulau yang katanya tuh bocoran surga tuh ada di sini gitu. Jadi pernah ke Lombok belum? Surga. Belum Mas? Saya belum. Udah. Aduh. Belum. Oh, udah kan. Kalau Mas Jusin nggak usah ditanya. Lupa Pak RT, iya. Saya dulu menyalon RT di sana nggak ini saya nggak jadi saya. Karena ketahuan kan warga ilegal bukan warga asli, makanya deportasi gitu. Yeah. Dan meninggalkan jejak-jejak. Jadi begitu banyak jejak dan ada jejak yang jejak sejarah. Oh, banyak meninggalkan petilasan ya Pak RT ya. Wow, kalau bahasa ininya makom. Apa itu? Gimana? Maksudnya makomnya gimana? Makom tuh jadi tempat pernah berpijak. Oh, maksudnya gitu. Ya. Oh, ya itu bahasanya petilasan itu. Petilasan, makom Jogesta. Oke, lanjut deh. Antar, ya gimana Mas? Lanjut, apa yang kamu lakukan sebelum pandemi dan apa yang kamu lakukan setelah atau ketika pandemi terjadi? Sebelum pandemi kamu sibuk apa? Sebelum pandemi kita sibuk sama ada beberapa event sih. Event-event kecil termasuk sebenarnya sih sedang persiapan beberapa event di tahun 2020 nih. Jadi ada ya kerjaan lumayan lah gitu loh. Tapi pada saat ya kebetulan Mas IO ini banyak belajar sama, sebenarnya saya tidak mau mengaku ya, tapi ya mau tidak mau saya harus mengakui juga gitu kan. Banyak belajar sama Pak RT gitu loh. Mengelola warga ya. Saya sebenarnya menyesal gitu meng-approve request pertemanannya tuh, menyesal saya, tersesat saya, jalan saya agak tersesat gitu. Terus jadi event Mas, banyak alhamdulillah ya ada beberapa. Tapi kita juga mengamati perkembangan COVID-19 ini sampai akhirnya kok jadi semakin mengkhawatirkan, terlebih ketika ditemukan kasus pertama yang ada di NTB. Kasus pertama NTB ini posisi PDP ini kalau dihitung jarak sekitar 5 km. Kita tarik perimeter keamanan keluar dari tengah kampung. Karena dia hidup di satu kampung di sebelah utara kampung saya. Dia asli sana, tapi tinggal di sebelah selatan. Selatan kampung gitu. Sampai akhirnya kita masih tetap mengamati.
sampai akhirnya menjadi sangat mengkhawatirkan. Nah, ketika sudah sangat mengkhawatirkan dan ada wacana lockdown dan segala macam ya, buat kita ngapain kita ribut sama wacana gitu. Ini harus begini, harus lockdown, ini harus dibuka, harus segala macam. Itu cuma istilah aja. Percuma kalau tidak melibatkan semangat kolektivitas masyarakat. Karena hal yang paling terkecil yang harus dilakukan menghadapi pandemik ini, menurut saya adalah secara pribadi menjaga lingkungan masing-masing dulu. Oke, menjaga mendata lingkungan masing-masing dulu. Ya. Jadi saya sama teman-teman akhirnya bentuk satgas, diawali dari tim kecil 4 orang saja waktu itu. Saya menginisiasi, melontarkan ide untuk mencegah keluar masuk orang ke kampung ini. Mau tidak mau kita harus melakukan pendataan. Yang paling pertama yang harus kita data adalah penduduk asli, penduduk tetap. Hitungannya berapa? Nah, sementara itu kampung belum ditutup. Belum kita tutup. Masih akses keluar masuk orang, masih orang belanja karena kampung saya daerah kos-kosan, kebetulan di belakang salah satu universitas di Mataram, universitas besar. Jadi daerah kos-kosan, daerah jualan dan segala macam itu orang masih jualan. Nah, akhirnya kita putuskan melakukan pendataan. Kalau kita mengirim orang, tentu akan memakan waktu dan biaya. Datangin satu persatu. Nah, kita mau tracing nih, dia mau seperti apa, persiapan menuju kita tutup kampung. Akhirnya mau tidak mau 4 tim ini saya lontarkan, ya udah buatin aja form, kita pakai barcode aja. Dad, sebelum lebih jauh, pada saat ngajak teman-teman tuh, teman-teman langsung setuju atau ada pro kontra? Teman-teman langsung setuju, yang muda-muda. Kita masih muda-muda karena juga. Pembacaan isunya sama, Mas. Pembacaan isu kita semua sama di sana. Dan kita sepakat ini harus segera ditanggulangin gitu. Sebelum timbul kekacauan. Yaudah, jadi ide barcode itu dari Dedi atau gimana? Munculnya secara pemikiran bersama atau dari Dedi yang mengusulkan itu? Dari saya. Oke. Dari saya. Dan kebetulan ya. Ngapain pakai barcode? Kamu kan tinggal ke RT RW kan datanya udah ada. Ngapain repot-repot pakai barcode? Nah, kondisinya Mas, di lingkunganku ini data warga itu tidak ada. Karena lingkunganku ini kemarin tuh sempat tidak ada lingkungan selama 2 tahun, terus silih berganti, jadi yang menjabat ini cuma setahun 2 tahun. Jadi data ini udah kacau semua. Itu awal yang pindah ada dan segala macam gitu. Sedangkan kalau kita memakai data dari kelurahan, yang ada juga itu data tahun 2019 yang dimutahirkan 2015. Nggak valid ya? Begitu. Jadi perlu pendataan ulang ya? Pendataan ulang. Kenapa pendataan ulang yang pertama kali dilakukan? Ya, kenapa pendataan ulang yang pertama kali dilakukan? Iya. Jadi kita lakukan pendataan ulang. Ya itu tadi mekanismenya. Kalaupun itu manual dilakukan, kita datangin door to door akan memakan waktu banyak dan memakan biaya. Akhirnya kita putusin, oke lah kita buat Google Form aja. Halo, sorry putus-putus ya. Saya pindah dulu. Ya. Jaran kok. Terus? Bentar Mas. Ya. Karena putus-putus. Nah, saya pindah dulu posisi. Oh, cari sinyal. Iya, saya lupa ternyata saya pakai wifi, cuma dari sentral wifi ini jauh. Maklum daerah ya. Oke. Nah, tadi tuh pertanyaanku, kenapa menurut Dedi itu yang pertama kali harus dilakukan adalah pendataan wilayah, sementara kampung belum ditutup gitu loh. Tapi pertama kali yang perlu dilakukan pendataan wilayah, pendataan warga. Kenapa? Menurut Dedi kenapa itu yang harus dilakukan pertama? Nah, pendataan ini formnya kita siapkan dulu, materi pertanyaan dan segala macam, perangkatnya kita siapin dalam sehari dan
2 hari waktu itu, 2 hari jadi itu form, pertanyaan dan segala macam. Baru kita tutup lockdown ini kampung. Lockdown, kita berikan himbauan kepada masyarakat bahwa ini pengumuman bahwa ini jalur untuk sementara kita tutup, kita jadikan satu arah. Sementara masyarakat juga dihimbau untuk mengisi form yang ada di barcode tersebut. Jadi isinya ya identitas, nomor induk KTP, posisi alamat rumahnya di mana, dan riwayat perjalanannya selama 14 hari ke belakang. Berarti intinya bikin mereka mengisi itu selain mengetahui mereka warga mana, sekaligus juga mengetahui jalur perjalanan mereka, begitu tujuannya ya? Iya, itu kita tracing. Nah, aparat kampung setuju nggak awalnya? Jadi tim 4 itu salah satunya adalah kepala kampung. Oh gitu ya. Nah, karena kepala kampung ngajak kita diskusi ini gimana nih situasinya kayak begini. Ya udah, kita bantu dia ini. Kita kerjain ini aja dulu, buat form dan segala macam, baru kita tutup. Nah, warga kampungmu setuju? Karena tidak mungkin warga kampung akhirnya setuju. Kok ada akhirnya? Berarti ada tempat yang setuju? Ya sempat mereka bingung dalam situasi, nggak tahu harus ngapain gitu. Akhirnya kita beri masukan, ya udah ini aja isi dulu, biar kita tahu, kita tutup kampung ini. Dan kita pergunakan pengumuman itu, kita pergunakan fasilitas publik seizin kepala kampung. Jadi kita pakai pengumuman di masjid. Sementara anak-anak sudah jalan nempelin pengumuman barcode itu di masing-masing rumah. Itu Maret ya? Maret atau April? Sebulan yang lalu. Maret Mas, akhir Maret kalau nggak salah. Nah, yang menariknya pada saat kita memberikan pengumuman di masjid, ada salah satu warga datang. Warga pendatang 3 orang, perempuan gitu. Jadi nanya, ini gimana Mas, kita harus isi apa enggak? Ya isi aja Mbak. Itu perempuannya muda perempuannya? Perempuan muda. KRT. Saya sudah paham. KRT. Saya nanya. Harus jelas, SES-nya harus jelas. Loh iya, saya tuh sebagai ini warga tuh harus jelas itu, laki perempuan gitu kan. Karena kita kan ya harus sekali mendayung 5, 4 sampai 10 pulau harus terlampaui. Gitu. Cuma 3 pulau harus. Itu paham. Terus? Jadi mereka datengin kami di waktu itu kita masih pakai masjid sebagai induk. Nanyain ini gimana nih, kita harus isi form apa tidak? Ya harus Mbak. Akhirnya kita pastiin mereka ngisi form dan kita tanya mau tinggal di sini berapa hari, ada niatan balik kampung atau tidak gitu kan. Oh ya Mas, kita mau balik 3 hari lagi. Oke. Itu kita juga tahu akhirnya mana kos-kosan yang kosong, mana yang ada penghuni. Nah, itu kejadian yang pertama. Kejadian yang kedua, ada satu warga tetap di sana yang tiba-tiba lapor ke masjid minta formulir karena dipikir pakai formulir manual. Oke. Sedangkan ini barcode ini sudah kita sebar ke grup warga. Sudah kita sebar semua. Semua warga harus ngisi. Nah, jadi dia nanya, ini gimana, ada kakak saya mau datang dari daerah zona merah. Nah, kita tanya balik. Maunya di mana? Mau di karantina mandiri atau karantina pemerintah? Kita mau karantina mandiri tapi di lain lingkungan. Nah, kita sarankan jangan di lain lingkungan, mending di lingkungan sini saja. Kita persiapkan protokolnya seperti apa. Akhirnya ngobrol sama keluarga sepakat, ya udah disiapin satu kamar, kita semprot disinfektan dan kita berikan edukasi tentang penanganan pada saat ODP ini datang. Jadi anaknya tidak boleh langsung masuk. Gitu. Yang aku mau tanyain itu kan yang kamu lakukan ke lingkungan, semua standar. Pertanyaanku sederhana, kamu kan tadi bilang kamu sebelumnya ada kerjaan, tapi kerjaanmu kemudian gagal gitu, kamu nggak punya pemasukan. Ngapain kamu ngurusin kampungmu? Kan masih ada perangkat kampung, masih ada anak muda lain. Apakah niatmu satu-satunya untuk mengetahui para anak kos-kosan ini mana saja, usia berapa, atau gimana sekalian cari jodoh? Atau ada niat lain di balik ada modus. itu? Ada modus.
Lah iya, orang lain nyari duit kok kamu malah sibuk gitu. Ngapain ya? Apa yang terbersih dari hatimu? Ya, ini kan kita mengumpulkan database gitu kan. Jadi biar bisa kita petakan deh nih. Oh, ini anaknya ini tinggalnya di sini, nomor teleponnya ini, gitu kan. Punya warisan sekian dan segala macam. Oh, itu maksudnya gitu. Enggak lah. Ya. Tapi itu kan berarti juga sebenarnya juga nggak kerja ya Pak RT, maksudnya Pak RT gitu kan? Iya. Bukan kerja gitu. Sementara butuh pekerjaan butuh sedang uang, lagi gitu. sedang lagi hilang semua. Apa yang ngurusin orang? Ya, itu kan awalnya kita starting untuk work from home. Ketika kita akhirnya terbiasa, enggak, kan kita akhirnya dalam situasi ini kita dipaksa untuk berbicara dengan tembok. Oke. Gimana tembok, itu? Gitu kan? Ngobrol sama tembok, saking tidak ada teman bicara. Nah, kalau kita punya database ini kan enak gitu. Oh, ini ada nomor WA-nya, tinggal di video call aja gitu. Saat apa kabar gitu kan, saya dari pemuda ini pengen nanya segala soal. Lalu pendapatanmu? Nah, pendapatan enggak lah, Mas. Kalau pendapatan alhamdulillah sih masih ada beberapa project yang aku kerjain yang project digital gitu. Buat teaser, terus ada ya bantu kawan di percetakan. Ada lah. Alhamdulillah. Dan juga aku artinya masih aman ya? Ya kalau untuk aku sih ya seret sih Mas sebenarnya Mas. Mas bayangin aja Mas, 7 event hilang Mas. Jangan bilang masih aman ini Mas, 6,9 triliun duit event di Indonesia. Iya. Lagi-lagi koneksi. Ini saya tidak mau mengatakan kedaerahan, tapi dia ya. Saya agak nggak enak sama Pak RT soalnya. Oh, artinya saya jadi batal ke Depok. Sekarang waktunya Dedi ini terpecah menjadi 2. Satu masih tetap ngerjain kerjaan, satu lagi menjadi leader di gugus tugas di kampung, gitu. Iya. Oke. Nah, balik lagi ke pertanyaanku masih sama. Kenapa kamu punya hati untuk wargamu? Sedangkan sebenarnya masih bisa saja orang lain yang melakukan. Kenapa harus kamu? Apa yang keluar dari hatimu? Terlepas dari masalah modusmu, apa yang muncul dari hatimu? Awalnya sih, aku niatannya pingin ini semua cepat hilang, cepat berlalu. Gitu. Sebenarnya ini kalau misalnya kemarin kan ada bahasa udah dapat kita nih puasa, gimana kita taraweh, gimana kita lebaran, ya kan? Terus kalau kesah dari tukang parkir, ya juga ini kita kurang pemasukan dan segala macam. Nah, buatku ini bisa kita selesaikan secara cepat kalau kita memang mematuhi protokol standar yaitu social distancing. Kompak aja semua. Yuk berdiam dulu di rumah selama 14 hari. Ini insya Allah kan tracingnya jadi bakalan lebih, kita istilahnya mempersempit medan pertempuran di tengah badai pandemi COVID-19 ini gitu. Ini medan pertempurannya terlalu luas untuk ditanganin gitu. Kenapa enggak kita awalin dari lingkungan aja lah dulu, karena kebetulan di lingkunganku sendiri juga banyak orang tua, banyak anak kecil yang sangat rawan terhadap wabah ini gitu. Emang ada berapa kakak sih di kampung? Ada sekitar 300 Mas. 700 kakak? 300. Ya. Oke. 300 kakak. Oke. Terus tadi bicara tentang Dedi tadi ngomongin mesti kompak nih. Terus gimana? Warga di kampung sana bisa kompak nggak ketika menghadapi ini? Dengan adanya satuan gugus tugas itu efektif nggak kerjanya itu? Efektif, sangat efektif. Karena di hari pertama aja yang isi barcode itu kita lihat di server kita tuh 97 orang. 97, 30. Hari pertama tuh udah 30 kakak, 30 orang.
orang yang isi, dan itu terus bertambah yang akhirnya kita bisa tracing dan menentukan statusnya dia ODP atau tidak gitu kan. Jadi awal-awal tuh ada 3 ODP. Oke. 2 datang dari luar, yang satu sakit, warga lokal yang sakit yang tidak pernah melakukan tracing keluar. Ini yang kita tanganin, kita siapin telepon hotline yang bisa dihubungin kapan saja, kebutuhannya apa, yang penting dia jangan keluar dari rumahnya. Begitu, termasuk beli pulsa lah, mau beli makanan dan itu yang beli warga yang lain. warga yang lain. Oke. Tadi kamu bilang ngisi form, terus ada barcode, ada servernya. Sebetulnya tolong jelaskan ke kami dong, secara sederhana cara kerjanya itu seperti apa itu barcode itu? Jadi misalnya ini aku kita warga tempel. kamu nih. Ini aku warga kamu nih. Dapat barcode-nya dari mana? Scan barcode-nya itu kan kita udah tempel, Mas. Oke, di Dan kita rumahnya ya? sebar. Selebaran Di gitu rumah. ya? Oh. Nah, selebaran termasuk pengumuman tentang protokol disaster COVID-19. Oke. Seperti ini. Nah, dan di situ ada barcode-nya. Scan. Jadi warga tinggal scan aja. Nah, ketika sudah di-scan, keluarlah Google Form yang berisi pertanyaan-pertanyaan. Nah, dari biodatanya dia habis dari mana, kondisi kesehatannya seperti Nah, kalau apa, dan segala macam. Mbah nggak punya handphone, Mereka Biye. isi, selesai, masuk server, tinggal kita lihat. Mbah kalau Kita nggak punya rekap handphone, aja Biye. datanya. Kalau Mbah nggak punya handphone, Punya smartphone. Kita yang tidak punya smartphone kita datangin ke rumah. Oh, tak pikir dibeliin. Enggak. Ya, Termasuk nggak apa-apa anak-anak? sih. Termasuk anak-anak. Ya, termasuk anak-anak nah, kan termasuk juga. anak-anak kan. Nah, Oke. oke, itu kan langkah pertama awal dari pendataan, tracing dan sebagainya. Tapi kan pandemi ini nggak cuma 1 minggu, kemudian berjalan lagi. Langkah apa selanjutnya setelah penanganan, setelah penerapan protokol, pembatasan gerak dan sebagainya? Ada lagi nggak yang kalian lakukan di situ dengan anak-anak muda? Mengatasi stres, mengatasi kejenuhan, mengurangi kriminalitas, apa-apa kayak gitu. Datangi kos-kosan, Pak. Kos-kosannya Sebenarnya- kosong tapi Pak. Sebenarnya di minggu pertama ini agak stressing. Stressing karena ada beberapa warga yang tidak setuju dengan protap 1 pintu. Oke. Sampai akhirnya kita putuskan untuk melakukan lockdown setengah. Nah, syukurnya saya pada saat itu kita mendapatkan dana alokasi kelurahan yang kita ajukan tahun 2019 mengenai Kampung Warna. Nah, akhirnya dari Kampung Warna itu dananya keluar, anak-anak saya kumpulin, kita berikan lagi anak-anak mudanya, kita berikan edukasi dan pemahaman tentang situasi seperti ini loh, kondisi di luar, lebih baik kamu diam di rumah aja daripada kamu kelayapan nih, kamu kerjain kampungmu, kamu cat kampungmu semua. Akhirnya setengah itu kita tutup dan setengah itu kita kerjain selama 25 hari. Jadi bahan baku kita beliin, makan, rokok itu sudah kita siapin anggarannya. Jadi kita kerja dari jam 8 malam sampai subuh, sampai jam 3, jam 4. Secara otomatis mereka tidak keluar ke sana kemari, yang nganggur-nganggur. Ya, tapi kan berkerumun bertetapan berarti. Tapi kita sudah memastikan bahwa tidak ada yang terkena atau anak-anak di sana tuh kita pastikan bahwa tidak dalam status ODP. Nah, karena ada beberapa orang yang dari luar mau masuk ke sana aja kita tolak. Mending keluar aja dulu. Jadi lockdown 14 hari setelah ini. kampung. Lockdown kampung. Iya. Pak RT, kelihatannya kalau kayak gini waktunya Dedi tidak dibagi 2. Waktunya tetap 1, jadi tim gugus tugas COVID kayaknya. Kelihatannya Tadi dari jam 8 sampai 4 subuh loh. Itu kan? Iya. Iya. Aku Jadi curiga, full Dedi di punya situ tabungan. ini. Aku curiga Dedi ini punya tabungan 500 miliar di Sepertinya begitu. Sepertinya begitu. aman.
Karena dengar-dengar dia juga Sebenarnya, Bu, tim sukses calon nggak tahu wali apa, wali Songo apa wali 10 nggak tahu. Dengar-dengar sih begitu. itu bukan Kayak duitku yang 500 sekali gitu. miliar Bang Daniel. Tapi duitnya Mas Jo. Yang pada saat dia transfer ke rekeningku, nolnya tuh berjatuhan. Jadi nyampe ke aku tuh cuma 500.000 gitu. Nah, Dad. Ya. Dad, kemudian itu kan tahap pertama sudah kalian lakukan. Kemudian tahap kedua untuk mengisi biar anak-anak gak stres, kalian carikan kegiatan positif. Tapi kan pasti ada di kampungmu yang kemudian di PHK dari kerjaannya, baru lulus tapi nggak punya kerjaan. Apa yang kalian lakukan secara taraf ekonomi di kampung? Kalian bikin apa untuk anak-anak muda atau yang lain? Nah, kebetulan dari pemerintah kota tuh ada melakukan penyemprotan selama 8 kali dalam sebulan, Mas. Nah, 8 kali dalam sebulan, ini sudah berjalan 1 bulan setengah. Nah, anak-anak ini jumlahnya sekitar 20 orang, 26 orang lah anak-anak nih. Aku pecah. Siapa nih yang mau ambil ini? Kerjaan, nyemprot, sekali nyemprot 100.000. Dan segala macam. Akhirnya kita bentuk tim lagi, tim penyemprot. Oke, tim penyemprot ini. Nah, ada yang tidak kebagian, ini kita masukin ke tim keamanan. Nah, tim keamanan ini dari mana? Duitnya dari sumbangan warga. Akhirnya warga nyumbang ya, alhamdulillah 4 tim itu insya Allah lah bisa punya uang lebaran gitu. Lebaran, dan kebetulan ada beberapa pekerjaan yang membutuhkan mereka ya, pekerjaan di kampung gitu yang harus perbaiki rumah dan segala macam, mereka dapat dari situ, motongin ranting. Oke. Dad, berarti gini, kalau yang aku ketahui, ketika kalian melakukan lockdown suatu daerah, artinya kalian harus memastikan bahwa ketahanan pangan untuk warga itu harus terpenuhi, karena kamu sudah memblokade wilayahmu, mereka tidak boleh keluar, bahkan juga yang lain tidak boleh masuk, termasuk mungkin pedagang-pedagang gitu kan. Terus bagaimana kemudian kampung ini bertahan makan itu gimana? Jadi sebenarnya kalau masalah makan sih mereka masih bisa belanja tapi tidak di dalam kampung. Misalnya ada pedagang sayur, dan kebetulan di kampungku itu juga ada pedagang sayur, pedagang kaki lima lah. Itu semua kebutuhan ada di sana. Jadi mereka berbelanja ke sana daripada mereka ke pasar. Kita anjurkan untuk ke sana. Ini jadi mau beli sayur, kangkung, bayam, beras dan segala macam. Jadi hal-hal yang tidak didapatkan, silakan kita memberikan mereka persilakan untuk keluar berbelanja, tapi dengan standar yang kita berlakukan, bahwa dia harus pakai masker, sarung tangan, dan pulang kita semprot. Dan kita tanya, dari mana aja nih? Dari pasar, ada interaksi nggak sama ini dan segala macam. Masuk kampung harus cuci tangan dulu baru ini. Jadi sebenarnya warga sudah mengerti situasinya pada saat mereka keluar dari lingkungan, balik ke rumah, saya nggak boleh megang, misalnya yang punya anak kecil jangan megang anak dulu deh gitu. Mending saya cuci tangan, buka baju, mandi, baru kita berinteraksi dengan keluarga. Jadi hampir rata-rata semua melakukan hal seperti itu. Sebelumnya mereka tidak pernah melakukan itu. Jadi akhirnya di warga itu punya kebiasaan baru. Setiap kali memang kalau keluar kampung mereka harus melakukan punya tadi cuci tangan dan sebagainya itu. Sampai hari ini masih dipatuhi nggak? Masih dipatuhin. Dan kita waktu itu langkah kedua kita menyiapkan tempat untuk cuci tangan. Jadi di pintu masuk itu kita siapin tempat cuci tangan, buat dari ember plastik, terus sabunnya kami buat sendiri. Dari daun sirih. Daun sirih. Jadi kita buat sendiri, kita letakkan di tempat-tempat yang strategis. Jadi keset ya, ngawal di tangan ya. jadi agak keset gitu loh. Nggak, itu daun sirih itu karena ada kandungan etanol. Itu ada kandungan etanol di daun sirih itu. Bisa lebih paham soal daun sirih. Iya. Oh iya, jelas. Awalnya aku buat 2.
Buat 2, ternyata aku jadiin gang rumahku sebagai sampel percontohan. Ternyata ini ditiru sama warga yang lain. Akhirnya warga inisiatif untuk buat sendiri. Nah, Ded, untuk UMKM gimana, Ded? Untuk UMKM yang terjun bebas, pasti ada UMKM yang terjun bebas di sana. Ada langkah yang coba kalian lakukan nggak? Misalkan mengajari apa, atau kemudian mengajak bangkit lagi, atau apa gitu, ada nggak? Ya, buat daun sirih tadi itu loh, Mas. Oh, iya. Kalau UMKM di sini nggak ada sih. Di kampung ini kebetulan anak-anak mudanya itu pekerja semua. Ahli bangunan, satpam, preman. Kamu pernah cerita ada yang pelatihan kamu lakukan untuk mengisi waktu luang juga buat anak-anak muda itu? Boleh diceritakan nggak pelatihan apa aja? Oh ya, jadi sementara mengisi waktu kosong kan kita tanya sama anak-anak muda, ada yang mau latihan sablon enggak? Oh ada. Ya ada beberapa orang, ada 2 orang, ya udah kita kirim dia pelatihan ke tempat teman yang kita sudah pastikan tempat itu adalah steril dari gangguan dari COVID dan menerapkan SOP yang bagus lah mencegah penyebaran. Jadi kita kirim sama 2 hari. Balik cerita sama teman-teman gitu. Nah, selebihnya selama 25 hari itu kan mereka disibukkan sama ngecat kampung itu. Ngecat kampung dan nyemprot, terus ada yang ngangkut sampah dan segala macam. Jadi tidak ada terlintas pikiran bahwa mereka bakal lapar, nggak punya uang, enggak. Karena itu sudah kita siapin semua. Kalaupun UMKM ada sih jualan kerupuk, tapi tidak skala besar. Setidaknya dia produksi, dia goreng kerupuk, dia jual di sekitar aja sudah habis. Terpikir untuk ketika kondisi lockdown, karena nggak tahu ya ini sampai kapan, terpikir untuk kemudian membangun kayak semacam lumbung kampung gitu? Oh iya. Terpikir nggak? Jadi setelah ini kita berlakukan, kita kumpul lagi nih tim 4 ini. Tim 4 ini kita melakukan analisis dan kita ngambil kemungkinan yang paling buruk. Soalnya dulu kita sempat mengalami kejadian kerusuhan 171, pembakaran dan segala macam. Nah, kita mengantisipasi bila terjadi kelangkaan sembako, kelangkaan beras dan segala macam, makanan susah dicari lah, segala macam. Ini kita florkan lagi ke warga melalui WA Group. Kita mau membangun lumbung pangan lingkungan. Kayak gimana tuh sistemnya? Jadi lumbung pangan lingkungan ini warga iuran seikhlasnya. Kita tetapkan dia 10.000 per orang. Nah, dari sumbangan warga ini kita belikan dia kebutuhan bahan pokok, beras, minyak dan segala macam lah, kebutuhan bahan pokok itu yang kita belikan. Tapi sembako ini tidak akan kita bagi ke warga. Simpan memang ya. Ini kita simpan. Kita simpan ketika terjadi situasi sesuai dengan analisis kita bahwa terjadi kelangkaan. Kita masih mempunyai dapur analisis. Sudah benar berarti ya. Benar itu benar. Ya benar. Sudah benar. Jadi kita udah ada dapur umum lapangan yang bakal memberikan suplai makanan ke seluruh warga. Ini berkaca dari pengalaman pada saat gempa. Oh, jadi sistemnya dibuat seperti kayak sistem tanggap bencana darurat gitu ya? Ya, ini wacana ini kan sebenarnya udah jauh-jauh hari gitu loh, bahwa masyarakat perkotaan harus diberikan edukasi pendidikan tentang mitigasi bencana yang berkaitan dengan urban. Mitigasi urban, karena kita hidup di perkotaan. Seperti apa kalau di desa sih enak aja tinggal ngambil. Nah, ini di perkotaan, ini situasi pandemi COVID seperti ini, apa yang harus dilakukan? Ketika situasi terjadi gempa seperti kemarin, apa yang harus kita lakukan? Ded, aku mau nanya. Ya. Oke, Ica dulu, silakan. Dan aku mau nanyanya begini nih, ini rasa-rasanya ya, Dedi juga makin sibuk dengan banyaknya
program ya yang diciptakan dari 4 leader di gugus COVID. Gugus COVID. Taufik siapa Mbak? Oh, Siapa Taufik itu? Taufik ya. Pak Jo. Taufik kali Taufik. Taufik ya rupanya. Taufik gitu. Apa yang teringat itu Pak RT, maaf ya Pak RT, saya harus ini Lanjut. revisi ya Pak RT, COVID Ya, tolong dilanjutkan. di Silakan. gugus COVID ini kayaknya sibuk gitu loh. Nah, pada saat sibuk ini aku pengen tahu secara personal apa sih yang dia dirasakan ketika menyibukkan diri ngurusin COVID kayak gini, ngurusin warga dengan berupaya untuk melawan COVID kayak gini. Yang dia dirasakan apa? Seneng, stres, apa gimana? Emosi. Kalau stres, emosi, ya sempat karena ada pressure yang begitu kuat karena ada beberapa hal yang harus diselesaikan secara berbarengan gitu kan. Oke, buatku sih, ya udah kita jalanin aja. Yang penting ayo kita berbuat sesuatu. Daripada kita cuma marah-marah di medsos, ini kenapa pemerintah segala macam harusnya kayak begini, harus kayak begini. Buatku buang energi malah menurunkan imunitas tubuh gitu. Kamu nggak ada udahlah. Kemarahan itu energi negatifnya dirubah aja jadi sesuatu yang positif. Bergerak aja lah buat sesuatu. Bantu pemerintah. Tapi banyak warga jadi positif nggak akhir-akhir ini karena PSBB ini banyak ibu-ibu positif nggak? Apanya nih Mas? Kalau PSBB ini kebetulan Dan Pak RT dijelaskan dulu, positif itu positif apa Pak RT? Yang kita takutkan di PSBB ini COVID-nya negatif, ibu-ibu positif, itu yang kita takutkan. Ada sih ibu-ibu positif melahirkan kemarin. Nah, Dad, yang aku mau tanya, Dad, in case kamu kan dunianya bergerak di dunia entertain dan sebagainya. Jika ternyata kondisi tidak berubah sampai tahun depan, 2 tahun lagi, dan kamu tidak bisa, pekerjaanmu yang terkait dengan crowd, dengan kerumunan tidak bisa terjadi lagi. Apa yang mau kamu lakukan? Kan juga kamu nggak bisa di Satgas seumur hidup gitu loh. Apa yang mau kamu lakukan? Pernah kebayang nggak? Atau memang kamu sudah disiapkan jadi Satgas seumur hidup? Atau memang berencana menjadi Satgas seumur hidup? Atau mau jadi calon kepala desa tadi itu loh, calon kepala lingkungan dia mungkin. Nah, aku selalu percaya yang di atas nih pasti mengatur rezeki kita. Dan itu nggak bisa kita. Di atas Tuhan yang Maha Esa ini pasti ngatur rezeki. Karena aku kayak kemarin waktu kejadian gempa kan bingung juga nih. Anjir, gempa event jelas nggak mungkin ada gitu kan. Giliran masang rigging sudah kepasang 8x10, gempa 4,2. Bingung kan ngeliat sound udah kepasang. Wah, bahaya nih, bakalan nggak ada apa-apa. Tapi alhamdulillah ada aja yang minta tolong bantuin ini, salurin bantuan. Ya udah, ayo kita tolong. Nih duit untuk kamu gitu, untuk teman-teman dan segala macam. Alhamdulillah gitu. Bahkan ada yang dibuatin charity gitu. Reportnya lewat video, lewat foto. Tolong Dad dibuatin ini. Ya udah, buatin aja. Aku percaya. Ada yang bakal bermutasi gitu loh pekerjaan kita nih pasca badai COVID ini. Karena salah satu contoh aku ngeliat kondisi teman-teman juga, anak-anak di Lombok akhirnya berubah bermetamorfosis jadi videografer. Oh gitu ya? Jadi YouTuber. Ya, gambar jadi YouTuber, buat konten dan segala macam. Banyak hal lah. Kalau dari warga, apa yang berubah dari warga? Selain tadi kebiasaan baru mencuci tangan sebelum masuk kampung. Yang berubah dari warga apa? Ada nggak, Dek? Brotherhood. Oke, gimana tuh? Jadi kita semakin interaksi dengan warga kampung tuh semakin dekat dan semakin hangat. Itu yang pertama, dan akhirnya kita mempunyai kesadaran yang sama bahwa kita nggak bisa sendiri-sendiri. Oke. Kita harus barengan gitu. Nah, dari situ kampungku ini kan di tengah kepungan ini obat-obatan gitu. Cuma kebetulan di kampungku ini tidak ada penjual dan segala macam. Nah, hanya user.
anak-anak kampung ini kita berikan edukasi, udahlah stop kayak begitu. Ntar besok saya bakal siapin nih, coba cariin bantuan gitu selesai COVID ini, kita kamu buat usaha bareng deh, buat tambal ban atau segala macam gitu. Kita siapin kompresor, tapi syaratnya satu harus punya surat keterangan bebas narkoba. Oke. Jadi akhirnya setuju, dan kebetulan beberapa saat yang lalu kita punya teman di BNN, kita hubungin aja, minta tolong kakak tuh untuk ngubungin, karena dia yang punya koneksi. Kakak tuh ngubungin, bisa nggak tes narkoba ke kampung? Ya udah tes, kalian kita lihat kondisinya di Gomong kayak gimana. Akhirnya tes, 5 orang kita tes, dan semua alhamdulillah negatif. Oke, kecuali kamu ya. Termasuk kamu atau kecuali kamu? Atau dia memang dia memang sengaja yang menghadirkan, sehingga kalau iya, biar dia nggak dites. Otaknya itu kan tahu kita arah-arahnya. Oke, Daniel, kalau dites itu jadi berbeda gitu. Daniel, ada yang mau ditanyakan? Kayaknya gini deh, kita yang pertama kali ini kan, Dedi kita undang sebagai narasumber gitu kan. Mungkin next time ya, karena sebenarnya kita berempat punya satu kesamaan sama-sama bergerak di wilayah masing-masing untuk gerakan kemanusiaan COVID. Pak RT kan juga gitu, malah jadi paling sibuk tuh di kampung kebun kosong, didatangi warga terus laporan babi ngepet pun ke Pak RT gitu kan. Sibuk. Daniel juga begitu, aku juga begitu, dan Dedi juga begitu. Rasanya mungkin satu waktu jika Dedi tidak ada kesibukan di COVID, bisa kita ajak ngobrol bareng dengan narasumber yang lain. Gitu. Oke, baik. Kalau begitu, yang kita pelajari malam hari ini dari Dedi Aryo di Nusa Tenggara Barat adalah 1, perhatikan lingkungan sekitarmu, selesaikan masalah sekitarmu dengan cara komunal, jangan bergantung sama siapapun. Kemudian kuatkan kepekaan sosial, terus bergerak, jangan menyerah, dan siap dengan perubahan. Begitu kawan-kawan? Dan satu hal lagi, Mas. Satu hal lagi. Jadi yang luput dari perhatian kita, anak-anak yang tidak sekolah. Oke. Jadi ada anak-anak kecil usia 4, kelas 3, 4 sampai 5 SD, sampai anak SMP lah. Itu kita kasih kesibukan, jadi kita buatin mereka kelas. Ruang belajar. Jadi di situ. Jadi di situ ada pelajaran bahasa Inggris, pelajaran agama, pelajaran seni, dan ada 3 itu aja. Selebihnya mereka beraktivitas. Masuk di kategorinya namanya safe play area. Jadi ada area khusus memang untuk anak-anak. Yap, kalau begitu berarti ditambahi 1 lagi, safe play area, kemudian terapkan standar keamanan. Baik. Terima kasih buat makan malam pada malam hari ini. Terima kasih. Selesai tidak selesai kumpulkan. Sampai jumpa, tetap semangat, tetap bergerak, dan sampai jumpa di makan malam selanjutnya. Dadah.